Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ubi Grey. Dan kali ini tanggal 16 Maret 2021 ya. Dan sebelah gue udah ada mobil gue yang high sport ini udah selesai di restorasi, di body repair. Dan sebelum masuk ke mobil ini, gue mau ngasih tahu dulu ya kalau gue lagi make sweater dari Isuzu ID ya. Ini official merchandise dia, gue dikasih gratis karena dia pakai video gue yang pas gue lagi naik mobil itu buat masuk ke terima kasih Panther, video Isuzu yang mengucapkan kalau Panther udah stop, berhenti lagi, dan udah nggak bakalan produksi lagi di Indonesia. Jadi ini dia bajunya, thank you banget yang udah ngasih merchandise ini buat Isuzu ID. Dan sekarang lanjut lagi ke mobil gue. Nah, mobil gue ini udah direstorasi ya seperti yang kalian lihat. Sekarang bagian depannya udah kinclong lagi, dan gue ngurangin aksesoris yang ada ya, seperti reflektor di sini udah gue lepas, sama lampu di atas udah gue copot. Dan bagian depan ini spare part yang baru gue beli juga. Ini gue beli di online di Tokped, harganya sekitar 300-an, 3,5-an. Gue beli ini dikirim dari Medan ya. Dan ini udah cakep banget, catnya mulus, dan yang gue sebel ada lampu di sini nih. Nah ini lampu RGB nya harusnya nggak di sini, harusnya tuh di bawah sini, tapi malah ditempel di sini. Dan tadinya juga ada lampu grill gue ditaruh sini, lampu di dalam grill maksudnya, terus taruhnya di luar, tahu langsung gue pindahin lagi ke dalam, gue rapihin. Dan lampu super bright gue yang di sini juga, kalau kalian tahu kan ada yang lampu super bright di sini tuh mati ya. Jadi kiri kanan itu mati karena di sana tuh dibiarin kebuka aja gitu, jadi kehujanan kena cat, jadi kesannya mati. Jadi ini jadi pakai lampu biasa lagi, yang nyalanya juga jadi biasa lagi, cepet juga tapi nggak terlalu terang jadinya gitu. Dan di bagian bumper ini yang harusnya hitam terus dicat lagi sama dia jadi sewarna semua kesini. Oke, di bagian kap mesin juga udah mulus ya, catnya udah bagus lagi. Terus apa lagi ya, kita beralih ke bagian samping ya. Oke, sekarang ke bagian samping ya. Bagian samping di sini ada tulisan Panther lagi, yang kemarin yang kuning masih gue pakai di sini karena ini asli bawaan. Dan ininya juga set moldingnya nih, over fendernya udah nggak goyang-goyang lagi, udah kenceng, paten. Dan yang paling penting gap di sini udah dapet, udah lurus, jadi dibukanya gampang. Dan kalau ditutup juga lebih easy. Dan di sini karat-karatnya kan udah diganti yang kemarin yang beli di Plaza Atrium. Ini karatnya udah dibenerin lagi. Udah diganti, sorry, maksud gue karatnya udah diganti. Jadi udah rapet, pintunya nutup. Jadi air nggak bakal masuk ke dalam. Jadi kalau hujan nggak bakalan bocor mobil ini. Itu. Dan di bagian spion di sini udah dipernis lagi ya, dikasih warna yang sama warna body. Ini gue nggak ngerti sih sebenarnya aslinya ini warnanya chrome atau udah cat warna. Soalnya sebelumnya dari pemilik sebelumnya ini gue udah dapet yang udah diwarnain gini. Sebenarnya kemarin pas dikerok itu dia warnanya chrome, sama persis kayak punya yang GT itu. Kayak punya GT tuh chrome juga sama, cuma kan GT ada LED, kalau ini nggak ada. Ya wajar lah, mobil tahun 90-an kan. Jadi ini gue mintanya dicat lagi aja sewarna body. Gue juga kurang serak sama chrome, terlalu banyak chrome gue juga kurang suka. Oke, lanjut lagi ke bagian sini ya. Ini pintunya udah garisnya udah rapet, jadi kalau dibuka udah, nah ini udah enak. Dan di bagian atas nih, bagian roof rail, sorry. Untuk bagian roof rail ini gue nggak nemu penggantinya ya, padahal gue pengen ganti banget nih sama yang baru atau yang copotan. Ternyata gue nggak dapet juga, susah juga nyarinya. Nanti bakal gue pasang lagi platinum rack ya di atas. Dan gue cari bautnya, baut U itu. Jadi biar bisa naruh barang di sini gitu. Oke, ini bagian list karat juga semua empat-empatnya kiri kanan udah diganti. Sini garis-garisnya udah rapet lagi sini. Dan gue juga udah ngurangin stiker-stikeran ya di sini. Stikernya kan tadi di sini ada Panther Mania, gue copot. Di sini ada funny stiker 2 yang baseball, gue copot, gue bersihin. Dan ini juga udah lurus lagi semuanya, bumpernya juga udah nggak goyang. Oke, catnya juga udah mulus, udah bagus, pernisnya bagus, lurus-lurus semua. Dan sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke guys, lanjut lagi ke bagian belakang ya. Nah,
Di bagian belakang ini yang gue bilang tadi ya, jadi catnya juga udah mulus, udah rapih lagi. Di bagian atas ini juga udah nggak ada yang keropos-keropos lagi di bagian sini. Dan di bagian sini juga di plafon-plafon udah nggak ada lagi, udah bersih juga. Dan gue nambahin sedikit ini bracket plat nomor ya. Jadi kan sebelumnya plat nomor ini masuk buat ke dalam. Gue takut catnya kena lagi, luntur, catnya kegores plat nomor. Akhirnya gue majuin aja bracketnya, gue masukin. Jadi ini yang model slop tapi nggak bisa langsung di slop karena ketutup sama ini, sama headlamp dari plat nomor. Jadi langsung kena. Tapi jadi ini plat nomor jadi aman, nggak bakal gampang di itu. Dan untuk bagian belakang bagasi ya, ini kita buka. Nah, gue udah nambahin ini lagi, ordeng-ordengan. Di bagian belakang masih clean, belum ada apa-apa. Subwoofer pun masih belum nyala ya, yang di belakang itu. Tapi di bagian sini juga dicat hitam, terus di ininya udah rapi semua. Door trim juga tadinya bulukan ya, maksud gue berjamur, tapi sekarang udah rapi lagi, udah mulus. Tinggal bersih-bersihin, gue udah bersihin juga sih. Itu udah ada apar lagi di dalam. Tinggal nanti gue bakal masukin tabung angin buat trompet. Dan di sini gue juga nambahin emblem sedikit ya. Gue beli di Mr. DIY. Dan ini gue beli di Tokped, tulisan Panther. Itu tulisan turbo. Walaupun Panther ini nggak turbo, tapi nggak menutup kemungkinan buat melawan Panther turbo. Apa sih? Ya udahlah, pokoknya gitu. Stiker juga udah gue kurang-kurangin di sini. Nih udah gue kurang-kurangin. Udah mulai clean mobilnya karena udah bersih. Bumper ini dicat hitam. Udah bagian belakang gitu aja sih, sama Mika ini ya gue ganti ke yang kiri kanan yang waktu itu ada di videonya. Sebelum itu kan gue beli aksesoris buat Panther ini udah pakai yang baru. Dah gitu aja untuk bagian belakang. Sekarang kita ke bagian interior. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang kita udah bagian interior. Nah, di bagian interior nih tadinya debunya nih parah banget, debunya tuh sekilo kali ini kalau dikiloin. Jadi dipegang gini juga udah debu banget. Jadi pas begitu mobil gue datang ke sini langsung gue bersihin semua, gue detailing sendiri. Dan sebagian di pintu ini juga ada nih cat-cat yang ketinggalan tuh kayak gini-gini. Nah, ini kelewat sama gue. Jadi dia tuh sampai ke pintu-pintu ini juga kan dicat ya, semua ke atas. Semua pintu 5-5-nya gue cek, dalam-dalamnya juga dicat. Dan bensin solar gue juga udah habis nih, udah mau di gue nggak tahu nih segini ngisi berapa. Gue juga nggak tahu itu habis karena dipakai atau gimana ya. Aki juga sempet tekor loh padahal. Terus yang gue sebel juga sini audio gue tuh mati jadinya. Dan ini kabel-kabel gitu kan gue ngebuka dak ya, semua daknya itu dilas semua, terus di twin coat. Jok ini otomatis kan dilepas, sama power yang ada di bawah jok ini juga dilepas. Nah, setelah dilepas dia kan main asal cabut aja tuh, terus taruh aja di sini. Gue ngeliat waktu itu taruh aja di sini atau di sini itu. Jadi kaca film gue juga hasilnya robek tuh karena mungkin gasak kali orangnya gimana ya montirnya. Jadi audio gue mati sekarang, tapi head unit nggak mati sih, cuman speaker ini doang yang bisa ngeluarin nih, speaker ini Twitter kiri kanan. Sisanya audio ke belakang bassnya mati, jadi suaranya garing banget di dalam mobil sini. Dan gue sempat bilang juga ke si bapaknya itu kalau door trimnya ini getar atau bunyi-bunyi, dan solusi dia adalah di baut di sini. Ini ada 2 baut. Jadi ya memang mengurangi getaran sih, tapi door trim gue jadi bolong aja gitu kan karena di skrup baut gitu. Sama yang sebelah sini juga sebenarnya sama sih, yang getar-getar ketahuan gitu di baut sama dia, termasuk bagian ini nih, power window gue di baut. Ini kan sebelumnya di lem-lem gitu ya, jadi di baut sama dia. Jadi udah gitu, gue juga lagi nyari ini nih pilar A, tapi belum ketemu-temu. Di Tokped juga gue nyari ada sih, tapi masih kurang yakin aja buat beli itu. Gue nggak tahu nih bakalan ganti apa enggak, tapi ini sih kayaknya harus ganti nih 2 ini. Oke, sekarang kita lanjut aja ke kesimpulannya.
Oke, jadi kesimpulannya dari video ini, sorry sebelumnya karena mic gue mati ya, ada masalah apa gue nggak tahu, ini udah ke-shoot sekian kali karena mic gue mati. Sorry banget kalau suaranya jadi kecil, ya gue buka masker biar kedengeran. Oke, jadi overall tentang body repair mobil ini gue cukup puas ya, karena hasilnya juga cukup oke. Gue lupa nanya tapi catnya cat apa, tapi katanya tuh cat asli Indonesia ya. Jadi itu bagus. Terus gue mau ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Pertanyaan dari kalian tuh yang pertama nanya bengkelnya ada di mana. Bengkelnya tuh udah gue bilangin berkali-kali ada di bengkel Mantap Cibubur, persisnya sebelah Pengadilan Agama Jakarta Timur. Di situ ada, kalian cari aja di Google Maps pun ada nomornya juga, kalian tinggal hubungin aja. Dan kalau kalian kesana bilang kalian tahu dari Ubi Grey, mungkin kalian dapat diskon atau gimana, mungkin gue juga nggak tahu, tapi coba aja. Dan pertanyaan yang kalian tanya-tanyain ke gue nih adalah tentang berapa biaya dari restorasi mobil ini. Oke, gue bakalan jawab di video ini ya, karena mobil ini udah final, udah ada di garasi. Sesuai janji gue bakalan ngasih tahu harganya berapa. Jadi di bengkel Mantap Cibubur itu gue habis 7,5 juta ya, itu 7.500.000. gue habis itu udah termasuk kelas, ngecat, sama ngeberesin beberapa hal yang lain, kecuali spare part gue beli sendiri kayak karet-karet. Terus mika ini gue beli sebelumnya juga, gue udah bikin videonya, silakan cek aja link di bawah. Gue bakal masukin linknya di bawah. Jadi total sekitar 8 jutaan lah, 8 juta setengah. Jadi total untuk merestorasi mobil ini biar kayak baru lagi, biar kayak sekarang ini. Oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Silahkan like kalau kalian suka sama video ini, subscribe aja kalau nonton video-video selanjutnya dari channel ini. See you in the next video and bye. Oke, gue dapat WA juga tadi dari dokter mobil, katanya gue dikasih lagi gratis ozon untuk mobil ini. Jadi gue hari Kamis bakalan ke dokter mobil lagi yang di Cibubur, kota wisata itu, dan gue bakalan bikin vlognya lagi, insya Allah tayang hari Sabtu ya, malam Minggu. Dan gue juga bakalan pasangin aksesoris lagi di mobil ini, dan aksesoris apa aja kita lihat aja nanti di video-video selanjutnya. Oke, bye.